Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela Yunisa dari kelas 3C, Prodi D4 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas pertama yang akan saya jelaskan yaitu asas tidak mencampur adukan kewenangan. Asas ini menuntut agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip ini mendorong tindakan yang sesuai dengan hukum, transparan, dan bebas dari campur tangan yang tidak sah, sehingga memastikan integritas, keadilan, dan efisiensi dalam penggunaan pemerintahannya. Contoh kasus yang relevan dengan asas ini yaitu ketika seorang pejabat tata usaha negara menggunakan wewenangnya dalam pengadaan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Misalnya, ketika seorang pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas proses lelang untuk proyek konstruksi melibatkan perusahaan tertentu, namun jika pejabat tersebut memanfaatkan wewenangnya untuk memberikan proyek tersebut kepada perusahaan yang terkait secara pribadi atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, hal tersebut melanggar asas tidak mencampur adukan kewenangan. Asas ini menekankan pentingnya menjalankan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, tanpa adanya campur tangan yang tidak sah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar. Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu menimbulkan harapan-harapan yang wajar di kalangan warga negara. Asas ini menuntut transparansi, konsistensi, dan kejujuran dalam komunikasi serta pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang layak terhadap pemerintah dan merasa bahwa harapannya diakui dan direspon dengan baik. Contoh kasus yang relevan yaitu ketika pemerintah secara terbuka menyampaikan rencana kebijakan jangka panjang di bidang pendidikan kepada masyarakat. Jika pemerintah berkomunikasi secara jelas dan memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai investasi dan perbaikan sistem pendidikan, hal ini dapat menimbulkan harapan yang wajar di kalangan warga sekitar. Namun, jika pemerintah tidak memenuhi janji-janji tersebut atau tidak mengambil langkah yang konsisten dengan rencana pendidikan yang telah diumumkan, hal ini dapat dianggap melanggar asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menekankan perlunya pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan memenuhi harapan warga negara sesuai dengan kebijakan yang telah diumumkan. Asas terakhir yang akan saya jelaskan yaitu asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini merujuk pada prinsip bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan umum. Artinya, setiap keputusan, kebijakan atau tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mayoritas penduduk. Prinsip ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan bersama, sehingga penyelenggara pemerintahan dapat memberikan dampak positif yang merata bagi masyarakat. Contoh kasus yang relevan yaitu ketika pemerintah mengambil keputusan untuk merestrukturisasi sistem transportasi umum di suatu kota dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dapat memilih untuk mengoptimalkan rute, menyesuaikan tarif, atau meningkatkan layanan transportasi agar lebih efisien dan terjangkau bagi warga. Hal ini mencerminkan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan.